duduk mencari tempat yang nyaman sesuai dengan kahanan jenengan, karena kajian akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fatihin, alhamdulillah di malam Senin ini ya, setelah kemarin kita libur karena memperingati tasyakuran 17-an ya, di suasana merdeka ini, alhamdulillah kita bisa mulai sebelum bisa kita ngaji lagi dengan tema berikutnya ya. Semoga ketika ada yang mensalawati Nabi, nanti menjawab salawat itu dan semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja menuju agenda yang kedua, yaitu kajian ilmu yang saya hormati kepada Ustaz Fatihin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di malam ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad. Juga bersyukur kepada Allah yang memilih kita menjadi seorang mukmin. Mukmin itu jadi orang yang beruntung.
bagaimana Islam itu agama yang tidak meninggalkan masalah sekecil apapun kecuali telah diberi solusi. Dapat dibayangkan ketika kita hidup tanpa ada aturan, tanpa ada arahan, bimbingan. Bayangkan itu. Bagaimana kita menjalani sebuah proses kehidupan tapi kita nggak dikasih arahan, bimbingan. Bisa nggak nih? Coba jenengan kerja tapi nggak dikasih arahan. Gimana? Bingung terus amburadul kan? Rusak semua, nggak ada yang jadi, mesti ngarang aja pokoknya, pernai begitu. Dan kita itu alhamdulillah menjadi manusia ditunjuki hidayah, dikasih ilmu, sehingga harapan Allah ketika kita melangkah itu semua pakai dasar ilmu, nggak ngarang begitu. Nah itulah Islam, lengkap sekali. Bagaimana di antara aturan Islam adalah bagaimana mendidik anak-anak, sebuah generasi masa depan yang kita harapkan menjadi generasi penerus kita, perjuangan kita, terlebih dalam kondisi hari ini. Kalau panjenengan lihat kondisi negara kita hari ini, ya kalau informasi itu kan tahun 2030 ada apa gitu kan, yaitu namanya persepsi atau perkiraan manusia, mungkin jadi juga mungkin gak jadi gitu. Tapi untuk preventif, untuk persiapan kita, kehati-hatian, tidak salah kalau kita menyiapkan generasi yang tangguh. Jadi generasi 5 tahun ke depan, anak kita usia berapa tahun itu menghadapi hal yang berat, sangat berat. Bukan hanya masalah ekonomi yang gonjang-ganjing, suasana politik, namun ada kekhawatiran kita dalam hal akidah. Apakah putra-putri kita hari itu bisa istiqomah dalam akidah Islam, atau terseret dalam nafsu karena keduniawiannya sudah terguncang. Nah ini kita menjadi pikiran nih masa depan. Nah sehingga bagaimana yang Nabi Muhammad khawatirkan adalah bagaimana umatnya menyimpang jauh setelah beliau meninggal dunia. Sama juga hendaknya kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad, punya kekhawatiran yang sama. Nabi Yakub alaihi salam ketika mendekati ajal mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, besok ketika aku meninggal dunia engkau nyembah apa? Itu kekhawatiran seorang ayah seperti itu. Kita khawatir kan kira-kira nih, besok anak kita nyembah apa? Nah ini bayangkan kalau kita nggak siapkan generasi yang kuat, khawatir kita anak kita na'udzubillah berpindah akidahnya, keyakinannya. Nah untuk itu kita punya kewajiban mendidik mereka, terlebih di usia-usia masih belia. Nah dalam kitab Tarbiyatul Aulad sudah kita bahas satu bagian. Bagian pertama telah kita selesaikan. Ya, bagian pertama itu mulai dari pernikahan, memilih pasangan, kemudian bagaimana adab-adab yang berkenaan ketika ada anak lahir, terus pemberian nama, akikah, sebagainya, sampai faktor-faktor kenakalan anak. Itu bagian pertama. Bagian kedua kita masuk kepada tanggung jawab pendidikan. Orang tua punya tanggung jawab pendidikan. Ini yang kadang-kadang sudah mulai luntur. Banyak orang tua yang sekedar melaksanakan kewajiban berupa nafkah. Yo anaknya gede-gede, makan enak-enak. Tapi lupa ada tujuan terpenting, yaitu pendidikan. Nah, ini yang menjadi ciri khas manusia. Saya sering katakan, kalau hanya membesarkan, kucing pun besar anaknya, gajah lebih besar juga. Masalahnya kita punya beban, yaitu mendidik mereka, bekal ilmu untuk mereka.
Nah, di pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan yaitu tanggung jawab pendidikan iman. Akidah seperti apa, ibadah seperti apa, bagaimana harusnya mereka kenal dengan sholat sebagai bekal mereka untuk menghadapi kehidupan. Sudah kita selesaikan bab itu. Pada malam ini kita melanjutkan tentang bab kedua, bagian kedua. Bab kedua adalah tanggung jawab pendidikan etika, moral. Ya. Coba tentang moral ada sebuah hadis yang cukup bagus kalau kita renungkan nih. Hadis At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahala walidun walada afdola min adabi hasanin." Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Ulangi. Tidak ada hadiah dari seorang ayah, teksnya ayah, orang tua, kepada anaknya yang lebih bagus daripada memberikan hadiah berupa akhlak yang baik. Warisan yang paling mahal dari orang tua kepada putranya adalah etika yang baik. Coba jangan renungkan. Semua profesi, semua keahlian, semua jabatan hancur karena etika rusak. Betul? Ada seorang kasus dulu itu yang seorang kalau TNI itu dandim ya, kalau di daerah ya, di kabupaten ya, dandim ya. Yang etikanya kurang bagus. Dia pinter, etikanya kurang bagus. Rame di medsos langsung anjlok kan, jatuh pangkatnya. Segitunya. Iya, etika itu, moral itu dapat dinilai bukan hanya dengan agama. Orang awam aja bisa menilai. Makanya saya kasihan ketika ada seorang anak yang tumbuh dalam kecerdasan, pinter dia, kreatif dia, tapi satu, etikanya nggak ada. Dipakai nggak di masyarakat? Tidak. Artinya ketika orang tua tidak membekali etika yang baik untuk anaknya, sama dengan dia ingin menghancurkan hidupnya. Hancur. Les matematika bagus, tapi kalau kepintaran matematikanya nggak diiringi dengan etika yang bagus, hancur masa depan dia. Mau jadi apapun dia akan menjabat apapun akan hancur, rusak karirnya, semuanya. Ya, bagaimana contoh etika, contoh akhlak adalah nanti kita bahas, ada bohong, ada macam-macam. Nah, maka tidak ada pemberian dari seorang ayah kepada anaknya hadiah yang lebih mahal daripada menghadiahi etika, adab. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi pada hadis Ibnu Majah, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Ada dua yang Nabi perintahkan. Pertama, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, muliakanlah mereka, sikapi dengan kemuliaan, jangan dengan kehinaan. Wa asinu adabahum, perbaikilah adab mereka. Ini ukuran nanti. Nah, langsung masuk kepada poin inti ini. Apa saja etika yang perlu kita tekankan? Ya, adab akhlak yang perlu kita tekankan sejak kecil. Satu adalah jujur, lawannya bohong. Oh, ini berat nih. Bohong itu berat, Mak. Sudah kita bahas juga di bab pertama itu, tak singgung tok ya, tapi kalau kita lihat segala kehancuran ada pada bohong, semuanya. Dan hebatnya bohong itu susah dihilangkan ketika sudah terbiasa. Ada orang yang latah berbicara bohong itu kayak nggak bohong, kayak jujur gitu, sudah nampak biasa. Coba kalau kita bohong kan nampak wajah-wajah bohongnya ya,
Karena nggak biasa bohong itu yuk ketoro ngapusi kan ketoro. Tapi ada orang yang sudah kayak biasa latah sekali. Ya, coba. Ini berbahaya sekali, coba. Ini beberapa dalil Al-Quran dan hadis dan kaul ulama tentang bohong. Pertama, An-Nahl 105. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Innama sungguhnya hanya yaftaril kadziba, orang yang mengada-adakan kebohongan, itu alladzina la yu'minuna biayatillah, mereka itulah orang-orang yang enggak mengimani ayat-ayat Allah. Artinya di ayat ini Allah hubungkan antara iman dengan bohong, sampai disimpulkan orang yang sudah sering bohong itu enggak beriman lagi, iman dia hilang. Bohong itu diperkuat Al-Hajj ayat 30, fajtanibu ritsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Di ayat ini digandengkan antara menyembah patung dengan bohong. Fajtanibu, jauhilah oleh kalian, ritsa minal awsan, yaitu berhala-berhala. Jauhilah nyembah berhala, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta. Kalau tadi dihubungkan antara bohong dengan iman, yang kedua adalah bohong dengan menyembah patung. Bahkan secara khusus Allah sebut dalam Al-Quran, disebut bahkan babnya khusus, surah Al-Munafiqun. Jadi munafik apa? Kalau bicara bohong. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang munafik mengatakan, sungguhnya kami bersaksi engkau utusannya Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Tapi kalau mereka enggak gitu di hadapan Rasulullah mengatakan tidak. Di depan Nabi dia bilang beriman, di belakangnya tidak, membohong. Coba kita lihat isi neraka paling bawah untuk munafik. Kenapa? Bohong. Watak Allah, Nabi Muhammad dan Allah sendiri mensifati nabi palsu dengan nabi pembohong. Musailamah al-Kadzab, nabi yang di zaman Nabi itu loh, yang pendusta, yang setelah Nabi meninggal dunia ada nabi namanya nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Dikasih al-Kadzab sekalian, gelarnya pembohong begitu. Bahkan yang merusak dunia akhir zaman siapa? Namanya Dajjal. Apa arti Dajjal itu? Pembohong lagi, pembohong. Bahkan ada 10 Dajjal kecil sebelum Dajjal besar akan hadir. Ada 10 penguasa pembohong sebelum Dajjal yang inti keluar. Dajjal semua. Neraka yang paling powerful untuk orang-orang pembohong. Nah, disinilah sehingga di kitab ini untuk bohong itu ditekankan betul, hati-hati. Hati-hati. Banyak hadis yang kita coba perhatikan, beberapa hadis. Satu, hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda, alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan tidaklah seorang hamba senantiasa jujur. Wa yataharra sidqa, dan terus menjaga kejujurannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga Allah menulis dia sebagai orang yang jujur. Kalau kita pahami gini, Mbak, orang yang senantiasa melatih jujur, maka Allah akan tetapkan dalam tulisan Allah bahwa dia penjujur, nggak pernah bohong. Maksudnya begini, semua watak, semua akhlak, semua etika itu
Allah yang ngasih sebenarnya. Tapi untuk ngasih, Allah mesti melatih dulu. Contoh begini, wa man yatasabar yusabbirhullah. Siapa yang melatih sabar, Allah akan berikan dia kesabaran. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk jadi orang yang mukhlas, tapi Allah perintah kita menjadi orang yang mukhlis. Mukhlis itu berarti orang yang latihan ikhlas. Berlatih ikhlas terus. Ikhlas susah nggak sih? Susah. Berat itu ikhlas. Tidak bisa kita berlaku ikhlas tanpa kehendak Allah. Lah Allah akan ngasih kita ikhlas kalau kita itu sudah melatih diri untuk ikhlas. Maka hadiah orang yang berlatih ikhlas adalah ikhlas. Langsung dikasih sifat ikhlas dalam hatinya, luar biasa. Sama juga sabar itu susah atau sulit, Bu? Satu sulit ya. Iya. Dan ngemelek ya, bingung dia. Sangat sih ibu-ibu kan biasanya nggak sabaran ya, ibu. Ya. Berat nggak Bu ya? Ikhlas sabar. Sulit ya? Sulit. Hal-hal yang sulit seperti ini butuh Allah yang turun tangan. Kalau ingin dikasih sabar oleh Allah, jadi penyabar, maka latihanlah bersabar dulu. Sekali, dua kali gagal, tiga kali gagal, terus melatih terus dan minta kepada Allah, Rabbana afri alaina sabra, sabar. Sama juga ternyata jujur itu tidak serta-merta muncul. Jujur itu Allah yang ngasih, nggak mudah loh Pak jujur, sulit lah itu. Jujur itu berat, apalagi ketika dihadapkan dengan ancaman atau dengan iming-iming duniawi. Inilah jujur akan diuji itu. Nah, jujur ini Allah hanya menyebutkan siapa yang terus jujur, ya zalur rajul yasduqu. Terus melatih jujur terus, sekali jujur, dua kali bohong dikit, tobat lagi, jujur lagi, terus begitu, latihan terus. Maka akhirnya yuktaba indallahi siddiqan, Allah berikan dia kejujuran dalam hatinya. Maka lisannya begitu mudah untuk jujur dan tidak bisa bohong. Allah jaga betul lisannya. Di sini ada yang pernah jujur? Pernah. Kalau bohong? Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian jangan berdusta, jangan berbohong. Fa innal kadhiba, karena sungguhnya bohong itu yahdi ilal fujur, mengarah kepada kefajiran, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan orang yang fajir akan mengarah kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu, dan tetaplah seorang terus dalam kebohongan. Wa yataharral kadziba, dia mempertahankan kebohongan itu hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka Allah tetapkan dia sebagai pendusta. Nah, orang yang telah biasa bohong, Allah tancapkan di hati dia kebohongan. Orang begini sulit akan jujur, nggak bisa. Sekali bohong, bohong lagi, nutupi bohong pertama dan bohong kedua. Bohong kedua tutup dengan bohong ketiga, bohong ketiga tutup dengan bohong keempat, terus begitu sampai ribuan. Nah, ini berat, maka hati-hati. Di sini anak kita dari kecil harus hati-hati, jangan dibiasakan bohong. Persis ayat ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu nasihati begini, al-kadzibu jamma'us syarri. Al-kadzibu adapun dusta itu jamma'us syarri, sumber segala keburukan, sumber segala kemaksiatan, sumber segala keburukan itu adalah bohong.
Wa asasu kulli baliyatin, dan bohong adalah pondasi pangkal segala musibah. Wa huwa aslun nifakin, bahkan bohong adalah pokok dasar dari kemunafikan. Lengkap sudah itu. Orang yang sering bohong akan jadi sumber keburukan, sumber musibah, sumber kemunafikan. Lengkap. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Allah sampaikan di Quran, di hadis ya, Nabi bersabda, wailul lil ladzina yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Celakalah orang yang berbohong, berdusta, sekedar agar orang mentertawakannya. Celakalah dia. Ini bohong bedakan dengan contoh. Kalau ada seorang mungkin alim, seorang ustadz kiai yang menyampaikan untuk memahamkan sebuah tema, dibuatlah kayak kisah gitu ya. Contoh begini, itu nggak bohong, itu contoh. Tapi kalau saya seperti ini, nah itu bohong. Berarti kan sudah ada sayanya atau saya bagaimana begitu. Nah, ini kasusnya banyak kalau kita lihat di stand up komedi biasanya. Orang-orang yang ingin ditertawakan hanya dengan kebohongan. Menyampaikan kebohongan hanya ingin agar ditertawakan, begitu. Bahkan Rasulullah itu mewanti-wanti dalam hal bohong kepada anak kecil. Wanti-wanti betul, jangan bohongi anakmu. Sekecil apapun itu. Ada hadis Abu Dawud. Jadi da'atni ummi yauman. Ini kata Abdullah bin Amir mengatakan ketika masih kecil, da'atni ummi yauman. Suatu ketika ibuku memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Hari itu Nabi Muhammad di rumah kami. Ibu manggil aku. Rasulullah di rumahku, berarti mendengar panggilan itu. Faqalat, ibu mengatakan, ha ta'ala a'tika. Nak sini, tak kasih sesuatu. Faqalalah, kata Rasul, ma aradti antuti, yakin mau ngasih? Kata Rasul, bu, bener mau ngasih anakmu? Yakin mau ngasih? Qalat a'tihi tamron. Ya Rasul, aku ingin memberikan kepada anakku sebutir kurma. Qalalah, kata Rasul begini, amma innaki law lam tu'tih syai'an kutibat alaiki kizbatan. Kalau sampai nggak dikasih sebagaimana janjimu tadi, maka engkau pendusta. Sepele. Ada yang gitu? Dek, jangan nangis. Nanti tak beli es krim loh. Ayo. Bener nggak es krimnya itu? Bohong awas, ngeprank, hati-hati, ngeprank malah, nggak boleh itu Pak. Itu sekiranya kan anak kecil tak porah hati tetap pusi. Jangan, kecilnya dia punya perasaan. Oh, berarti bapakku tuh ngajari bohong. Konsekuen dengan apa yang dikatakan. Nanti kalau kamu gede, ya, kalau ujian akhir ini kamu ranking 1, tak beli sepeda, belilah Pak. Jangan bohong. Hal sepele. Bahkan sangat terkenal kisah Abu Hurairah ya. Itu Imam Bukhari ya. Kalau beliau itu menemukan informasi bahwa ada seorang alim yang hafal hadis, terus beliau ke sana melihat alim itu memanggil keledainya dengan tangan kosong, gitu. Wah, pendusta. Hewan aja jangan dibohongi, gitu Pak, begitu. Saya hati-hatinya. Ya, ingatnya anak ya, jangan sampai bohongi anak nih, hati-hati. Kalau nggak mau ngasih, jangan bilang ngasih. Itu ngecewakan dan akan jadi sama dengan menanamkan jiwa pembohong pada diri anak. Mencontohkan nggak baik sudah. Ya. Maka bohong itu dosa besar Pak sebenarnya. Mau kita biasa.
kayak kecil ya. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, al-kadzibu minal kabairi. Dusta itu termasuk dosa besar loh. Kenapa? Karena wasilah menuju kemunafikan, wasilah menuju kefajiran, bahkan pangkal segala kemaksiatan. Dosa besar. Apalagi ada kalimat jujur ajur. Enggak. Jujur mujur harusnya. Ya. Ittafaqal ulama ala annal kadhiba haramun wa laysa min khuluqil muslim illa ma ubiha li maslahatir rajihah. Dalam syarah Nawawi, syarah Muslim ketika menafsiri hadis ini bahwa ittafaqal ulama itu sepakat anal kadhiba, sungguhnya dusta itu haramun tu haram. Wa laysa min khuluqil muslim, tidaklah akhlak seorang muslim yang baik, illa kecuali ma'ubiha, apa yang dibolehkan, limaslahati rajihah, untuk kemaslahatan. Arti bohong itu tidak boleh, tapi ada yang dibolehkan, sebuah kemaslahatan. Masih ingat dulu apa yang dibolehkan bohong itu? Hadis Muslim dulu pernah saya sampaikan di bab tentang rumah tangga. Satu, bohong dalam perang. Al-harbu khid'atun, kata Nabi, perang adalah tipu daya. Maka bohong dalam perang itu malah dianjurkan. Jujur malah remuk kita, kalah. Ketangkap oleh musuh, berapa pasukanmu? 1 juta, ngono aja. Ngomong aja, bohong malah bagus tuh. Kisah perang Mu'tah ya, yang luar biasa. Bagaimana cara agar menipu, terus juga dalam Fatu Mekah kan begitu, biar nampak banyak Rasul menyuruh pasukannya bawa dua obor setiap orang, terus belakangnya debunya di awur gitu Pak, biar nampak kayak ramai, kayak ngebul begitu, padahal sedikit jumlah pasukannya. Nah begitu perang itu, bohong. Yang kedua, mendamaikan dua belah pihak yang bertikai, boleh itu bohong. Ya, nanti ada A dan B tengkar, dengan ke rumah si A. Pak A, ini si B titip salam, korong ngenai iki gula teh, padahal tidak. Ya, si B juga digituin. Jadi boleh bohong. Yang ketiga, bohong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi jangan sampai bohong selingkuh loh ya, nggak boleh. Ini bohongnya untuk hal yang keharmonisan. Istri lagi latihan masak, nonton tutorial masak, ya tutorial masak oseng-oseng, oseng-oseng apa Pak? Oseng-oseng pare begitu misalkan. Lagi latihan masak itu dia. Terus dengan jujur bahaya malah Pak, acur dengan itu. Jadi malah bohong bagus. Ya. Mesti masak di rumah, jujur jangan. Iya. Cantiknya begitu. Ini contoh bolehnya, makanya dalam hal ini ada yang bolehkan. Ya. Nah, apa dampaknya ketika orang itu berbohong? Berat. Pertama tadi apa? Akan menjadi pembohong dan sulit dihilangkan. Jadi watak itu sudah latah betul. Ya. Akhirnya setelah itu dicap sebagai pembohong. Orang kalau sudah sering bohong, orang nggak ada percaya Pak. Apalagi wibawa hilang. Terus jelas kepada kehancuran karirnya. Yang coba jangankan perusahaan ya. Ini aja perbankan aja tuh, kalau ada orang yang sering menjumbang terus sering bohong itu kan blacklist, namanya hilang kan, dihilangkan. Tuh kenapa? Saya ngapusi uang, kenapa? Ya berat lah pokoknya, ya semua hancur lah. Nah terus gimana caranya agar kita anak-anak kita kok nggak pembohong? Satu tadi apa? Orang tua membiasakan, mencontohkan, jujur, jangan bohong. Kadang saya pun kadang-kadang bohong juga sama anak, kadang-kadang Pak, tapi pas tahu nggak boleh lah, jangan ulang lagi, dan salah saya dan ya
besok kosong nggak? Kita mau renang, insya Allah besok kosong. Oh ternyata ada acara, saya lupa Pak. Maaf ya Dik, saya ada acara di Abi mau pergi dulu. Ya bohong aduh. Ini kadang-kadang saya nggak ngerti anak-anak apa saking sibuk, jadi kadang lupa dengan jadwal anak-anak itu. Ini saya juga hati-hati betul. Makanya saya sering-sering nggak saya janjikan. Nanti ya kalau Abi kosong, gitu aja. Ini hati-hati karena ketika kita biasa untuk meremehkan janji kepada anak, dia akan berpikir oh berarti bohong itu nggak apa-apa, itu malah bagus, senjata begitu ya, sama itu. Jadi melatih anak, jadi coba untuk dilatih, dicontohkan yang baik. Yang kedua, tekankan pada anak itu nggak baik. Ya pernah saya katakan dulu bahwa hukuman jujur itu, hukuman bohong itu berat. Ya, jadi saya itu hampir nggak pernah memarahi anak atau santri memarah-marah bener. Kalau itu nggak bohong, Mbak. Selagi jujur saya maafkan. Selama saya ngurusi santri saya nggak pernah bentak-bentak santri. Tapi sekali saya pernah bentak keras sekali. Kenapa? Bohong terus dia. Nggak kuat saya sudah. Ancaman keluar dari sini gitu aja. Kenapa? Bohong udah susah diarahkan sudah. Ini tegas, dalam hal bohong tegas, hukum yang tegas, biasakan buat jerak itu. Yang ketiga, coba ajari anak kita tauhid. Allah maha mendengar, Allah maha melihat dari kecil, dari sepele saya kecil. Masih ingat dulu kan saya pernah buat contoh itu, si anak saya kecil masih PAUD, masih TK atau PAUD, TK itu masih kecil. Itu suruh beli kecap kan dulu, renceng gitu, yang kecap bango yang renceng gitu. Itu yang satu kok sudah bocor. Ya tuh habis kecapnya satu. Dibeli 5, yang satu udah nggak ada, udah bocor habis. Saya tanya, Dik, yang satu kok nggak habis, Dik? Ini kemana yang satu? Nggak tahu, Bi. Memang hilang kayaknya tuh. Gitu ya. Sudah bocor hilang. Ada bekas kecap di sininya. Nah itu apa itu? Enggak apanya, kamu bohongnya. Itu kamu tadi makan kecapnya ya? Baru jujur dia. Saya bilang, Abi nggak marah. Kalau memang kamu butuh kecap, tak kasih kecap. Banyaknya banyak di situ, Pak. Tapi satu, jangan bohong. Itu nggak baik. Allah melihat kamu loh, Dek. Coba ini. Allah melihat kamu. Seringkali, Bapak, saya betul merasakan didik anak bab tauhid itu paling mengena di 7 tahun ke bawah, Mbak. Usia 2 tahun latihan ngomong, 3 tahun tuh paling gampang dari akidah. Betul, nempel betul anak itu tauhid itu, Pak. Jadi anak kecil PAUD TK itu paling gampang didoktrin akidahnya. Maka jangan sia-sia waktu itu. Masa-masa dia nempel akidah itu gampang sekali. Pernah kayak nggak ngerti tapi dia menerima, masuk terus tuh, didoktrin. Allah melihatmu loh, Dek. Allah mendengarkan kamu loh. Allah tahu siapa kamu loh. Itu semua dicek terus. Itu menanam akidah dulu tuh. Jadi lihat Allah melihatmu, Allah mendengarkanmu. Kemudian jangan hukum anak terlalu keras ketika salah. Karena ketika dihukum dengan keras berlebihan, maka si anak akan berusaha untuk nutupi kesalahan agar nggak dihukum. Nah begitu, dengan cara berbohong. Orang tua yang terlalu kasar, terlalu keras, dikit plak, itu agar dia nggak dipukul, dia kan bohong, Mbak. Nah di sini berbahaya, sehingga watak bohongnya akan muncul terus, nanam terus itu. Maka ketika anak kita salah, ya sudah ada pemakluman lah kira-kira. Pertama dia anak kecil, belum balik, dosa belum sih? Belum. Tadi loh, Mbak, kesalahan, contoh, anak di usia belum 7 tahun kan belum wajib sholat. Terus dia itu nggak sholat, Mbak. Mau dimarahin nggak? Kan nggak usah. Lagi latihan. Ini disuruh kalau mau nggak apa. Latihan tuh. Jangan sampai dipaksa untuk sholat. Akibatnya karena dia belum waktunya sholat, masih berat untuk sholat, Mbak. Dia main, dia nggak sholat. Tadi sholat nggak? Sholat, malah bohong. Jadi malah
sholat yang belum wajib jadi alat untuk dia berbohong, kan berbahaya betul. Jadi kalau orang itu nggak sholat, masih kecil itu, dia belum dosa. Tapi ketika dia ditekan untuk sholat sehingga dia bohong, itu jadi watak, susah perubahan nanti. Maka jangan bebani anak di atas kemampuannya. Jadi setiap jenjang umur ada beban yang Allah telah tentukan kok. Jangan bebani sebelum saatnya begitu. Karena akibatnya nanti dia akan keberatan. Ketika keberatan, bohong lagi ujungnya. Bahaya lagi. Nah, kemudian biasakan anak untuk jujur walaupun pahit. Bilang ke anak, lebih baik engkau jujur sekarang, pahit sekarang saja. Daripada engkau bohong, simpan kebohonganmu, pahitnya besok. Makin berat pahitnya itu. Kemudian terakhir doakan. Doa kepada Allah agar diberikan oleh Allah sifat jujur. Nah, ini pertama. Jadi etika, watak, adab yang harus tertanam dalam diri kita dan anak kita adalah jujur. Hindari bohong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, coba jangan biasakan anak mencuri, merampas hak orang lain. Yang kedua, mencuri. Hati-hati. Jangan bilang, alah sedih tak murah. Jangan. Sekarang dia mencuri Rp1.000. Ketika dia TK, SD Rp10.000, SMP, SMA, sejuta, kuliah, jadi menteri, setriliun, Pak. Jangan dibuat terlatih untuk ngapusi gitu, dan akhirnya bohong, kemudian mencuri. Oh, ini berat nanti. Ada sebuah kejadian penyataan di Arab Saudi itu ada seorang anak yang mau dihukum potong tangan, mencurinya banyak sekali. Ya udah gede, sudah dewasa, udah muda, usia 25 begitu. Tapi ketika mau dihukum potong tangan, dia bilang gini, Pak, saya minta satu kertas dan pulpen, saya mau ngomong, saya mau tulis. Apa tulisannya? Ibu, begitu. Hari ini anakmu akan dihukum potong tangan. Harusnya engkaulah yang dipotong tangan, wahai ibu. Karena ketika dulu aku masih kecil, aku mencuri pulpen temen, ibu tahu, dan ibu malah membela saya. Dewasa dikit, mulai remaja, saya mencuri uang temen. Bapak marah betul, mau mukul saya, ibu melindungi saya. Sehingga sekarang saya punya watak pencuri seperti ini. Dan ibulah yang salah harusnya. Lebih baik bagi saya, Pak, lebih baik anak nangis sekarang, sakit sekarang daripada besok. Saya pernah, seingat saja masih ingat, saya keras betul masalah itu. Anak yang kedua saya itu nyuri uang uminya, ya 10.000, 50.000, itu pernah, banyak juga 50.000 itu. Ketahuannya itu, maka uang kok sering hilang kemana ya? Ternyata si anak ini, putra saya itu dia traktir teman-temannya. Laporan dari tetangga-tetangga saya itu, dia kalau sore itu manggil teman-temannya, suruh beli sate ayam, bebas pesan aja, tak bayar semua, ngono Pak. Oh, juragan Pak, 50.000 bayangin, 5 orang itu habis, ngono Pak. Tapi uang dari mana dia? Umumnya nanya, kamu uang dari mana? Uang nabung lah nih, nabung gimana? Terus bohong dia sekali, 2 kali, panggil lagi, kamu uangnya dari mana coba itu? Kenapa kok bisa traktir sebanyak itu? Uang sendiri gitu. Bohong kan kamu? Enggak. Sudah bohong gitu. Kalau umumnya udah nggak kuat, nggak bisa nangani, saya turun tangan. Kepala sekolah turun tangan, Pak. Kepsek, tenang ya. Malam-malam, ke kamar. Oh, takut tuh kamar, Pak. Kamar duduk sini. Saya bawa pisau, Pak. Ngeri ya, bawa pisau saya, panjang pisaunya. Kafa tahu dalam Islam apa hukum mencuri? Potong tangan, Bi. Sadar kan? Sadar. Oh, bohong nggak mau, Mi. Jujur sekarang juga. Kalau kamu bohong, tambah keras hati.
Nangis, iya, Kava bohong, aku tadi mencuri. Mencuri berapa? 10.000. Bohong, berapa lagi? 20.000. Terus 50.000. Ya sudah. Mana tangannya? Tak potong. Nangis Pak Kecil sambil begini merem, nangis dia. Ampun Bi, gue sepotong tangannya. Kamu harus tahu begitu efeknya itu. Udah. Akhirnya dia nangis, sudah pasrah mau dipotong tuh Pak. Udah pasrah dia, nggak apa-apa potong aja gitu. Mungkin dia udah nggak kuat Pak. Akhirnya wis lah. Gini aja apa? Tanganmu tak pukul aja sebagai gantinya. Tapi nggak mau motong tangan, tak pukul pakai gagangnya atau plak gitu. Sudah sampai sekarang kapok, nggak pernah nyuri lagi. Uang geletak mau 500 rupiah aja tanya dulu, ini punya siapa? Iya. Minta boleh nggak? Nggak. Jadi begitu. Kenapa saya nggak mau dia jadi pencuri besok? Biar sekarang dia menangis, dia gemeter sebagai efek trauma. Dia masih terngiang-ngiang ayahnya dulu pernah marah bawa pisau gagal masalah mencuri. Pasti dia terngiang-ngiang terus itu. Saya nggak mau dia pencuri. Nah ini, karena begitu harus. Ya. Ini mencuri hati-hati, karena hak orang lain. Kedua, yang ketiga, caci maki menghina. Ini juga anak-anak biasa begitu seringkali, bully, menghina temannya, menghina ayahnya, menghina ibunya. Hati-hati. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuh adalah kekafiran. Orang dikatakan fasik ketika dia suka mencela orang lain. Latas layas kharqamu min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Sebuah kaum jangan mencela kaum yang lain, karena boleh jadi yang mencela itu, yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Secara khusus wala nisaun Bu, min nisain, khusus perempuan. Janganlah perempuan mencela perempuan yang lain, karena boleh jadi yang dicela lebih baik. Begitu. Spesial perempuan disebut nisa di situ. Ya, berarti kan ada sesuatu Bu ya. Ya, karena perempuan seringkali ngomongannya kan nyelekit, ya. Mencela. Laisal mu'minu bitta'ni. Bukan dikatakan mukmin orang yang suka mencela, wal-la'n dan laknat, wal fahish dan berkata keji, wal badi dan kata kotor. Kata-kata suka mencela, melaknat, keji, kotor. Nabi sebut bukan mukmin lagi. Makanya al-mu'minu man aminal mu'minun bin lisani wa yadi. Mukmin itu adalah orang yang mukmin sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya. Mencela, caci maki, hati-hati. Sama, ini juga jadi watak nantinya. 3, ya. Nah, ini 3 ini kesalahan utama yang jangan sampai dibiasakan. Artinya 3 ini sebuah kesalahan yang itu kalau dibiasakan menjadi watak lah. Bohong, mencuri, mencela. 3 ini. Yang punya anak 3 ini hati-hati. Ya, bohong, mencuri, mencela. Tegasi dari kecil. Lah mencela ini, yang mencela ini itu biasanya orang tua mencontohkan biasanya. Tanpa sadar mencela temannya depan anak sendiri. Bahkan seringkali bapak mencela ibu istrinya, istri mencela suaminya depan anak sendiri. Pernah gitu enggak, Pak? Pernah enggak? Istri mencela suami depan anaknya. Bapak orang becus kok, itu hati-hati itu. Jadi si anak itu berpandangan, oh berarti itu boleh ya mencela. 3. Terus yang keempat, mudah terpengaruh, artinya tidak punya pendirian. Yang keempat hati-hati juga nih, tidak punya pendirian. Ini perlu tegasi Pak. Saya kemarin dengar uminya marah-marah sama si kecil itu, gara-gara si kecil itu gambarnya itu ikut teman-temannya.
ikut temennya Pak. Padahal dulu dia bisa gambar sendiri, lukisan dia gambar sendiri gunung ya dengan kreasi sendiri. Nah hari itu dia gambarnya itu katanya ikuti temennya. Berarti dia mulai merasa, oh bagus punya teman. Nggak begitu. Dimarahi betul Pak. Kenapa? Nampaknya kan itu biasa aja. Tapi secara watak, anak itu akan tumbuh dalam keadaan tidak punya percaya diri, gak berpendirian. Sikapnya akan tergantung kepada orang lain. Kita begitu dulu nggak? Nek si A nggak masuk, saya nggak masuk begitu. Betul. Jangan sampai sekarang nih. Ngaji nggak malam ini? Kurang, ya wis kah? Betul nggak? Ada begitu di sini. Lah kena lagi jenengan Pak. Berarti jangan dulu kecil begitu. Ke bawah kebiasaan itu, Pak. Jadi hidupnya itu tergantung orang lain. Ngomong apa, bagaimana si A, milih apa, itu banyak loh. Besok sekolah kemana? Ke sana ikut. Resiko itu akhirnya apa? Nggak punya pendirian, nggak punya arahan. Setiap kita itu punya nasib berbeda, takdir berbeda. Nggak harus sama dengan orang lain. Kita punya pilihan sendiri kok di situ. Nah, resiko paling beratnya adalah ketika temannya salah, ikut salah. Temannya maksiat itu maksiat. Satu nasihat, saya ada kisah lagi ketika dulu anak yang pertama masuk pondok itu di Jepara, saya langsung ke rumah kiainya, saya diskusi sama kiai yang dulu juga kiai saya, gitu ya. Itu saya dikasih hadiah buku, alhamdulillah tak baca, bagus sekali, tak kasih anak saya, ini baca nih, bagus nih. Apa? Jadilah santri yang berpendirian, jangan ikut-ikutan teman. Jangan karena engkau ingin ditemani, engkau harus nakal seperti teman-teman yang lainnya. Paham nih? Jangan hanya karena ingin ditemani teman yang lain, engkau harus nakal seperti teman yang itu. Karena seringkali begitu di pondok, Pak. Ini ada circle teman-teman nakal. Ini kalau nggak ikut sini itu dibully sendirian dia. Alhamdulillah buku itu nempel di anak saya. Anak saya di sekamar membuli dia sendirian. Ada selimutnya dibuang, jilbabnya dikotorin, diinjek-injek, bahkan pernah dipukul sama temennya sampai depresi dia, tetap bawa ke psikolog akhirnya. Nggak apa-apa dek, kamu semangat. Nanti kan udah mulai mental kuat lagi. Tapi itu pendirian bagus sekali. Dia bertahan pada kebenaran walau sendirian. Itu susah loh Pak. Betul, susah. Saya bilang dek, inilah kamu latihan loh Mbak, latihan. Bagaimana nanti kamu di luar, kamu sendiri dalam kebenaran. Bagaimana kita beratnya itu. Ya ini, jadi ketika kecil belum nggak terbiasa untuk pede dengan pilihannya, kebenaran harus begini, maka besok ketika besar gampang dipengaruhi teman-teman yang lain. Ya, ini yang keempat. Ya, udah 4 aja dulu, cukup ya. 4 ingat? 1 apa? Jujur, jangan bohong. 2, jangan mencuri. 3, jangan membuli. Mencela. 4, percaya diri, punya pendirian. Ini 4 dididik nih. Ini modal dia untuk dewasa besok. 4 ini pegang baik-baik. Hebat putra jenengan, hebat. Lah terakhir agar rampung, penyebab anak itu menyimpang, artinya kok sampai pembohong, sampai dia mencuri, sampai dia itu apa yang ketiga tadi? Suka mencela, membuli. Yang keempat dia itu nggak punya pendirian. Kenapa sih? 1, orang tua terutama ayah yang lalai dalam pengawasan pergaulan. Tambahnya seperti apa? Nggak cross check ketika pulang bawa virus apa itu, nggak cross check. Ingat, ketika berangkat dia main pasti pulang bawa virus. Kenapa? Teman dia nggak masih bener masalahnya. Maka cross check. Tadi main sama siapa, ngapain? Diperbaiki. Ya, dihilangkan virusnya, gitu ya, antivirusnya siap di rumah. Yang kedua, membiarkan anak hadir di acara tidak normal, enggak yang abnormal, artinya yang nggak bermoral gitu maksudnya Pak. Jadi anak kemana pergi kita nggak nahan, bebas gitu loh, yang nggak bermoral lah. Wow, lihat sekarang gimana, lagi rame ya. Joget-joget pakai rok mini, anak kita ikut lah, naudzubillah, nggak bermoral. Jangan deh, nggak usah.
Ya. Terus si anak itu terbiasa membaca, mendengar di media sosial hal yang tadi, mencuri, bohong tadi, mencaci maki, maka lihat, cek tontonannya apa. Saya ketika lagi santai, anak saya nonton, karena saya siap nonton, boleh nonton pakai YouTube, boleh, tapi tak setting pakai laptop, jangan pakai HP. Jadi ketahuan dia dengar apa itu ketahuan. Ada dia nonton apa, ngomongnya kok nggak bagus, ngomongnya itu kasar sekali. Stop, diganti, langsung ganti. Kenapa? Karena kalau kebiasaan nanti dilatah itu kata-kata itu. Muncul kata-kata yang latah seperti itu, kasar, caci maki akhirnya. Ya, yang terakhir adalah orang tua terlalu longgar. Ya, kurang ketat dalam menjaga anak. Nih, begitu kira, maka orang tua harus menjadi teladan dan pengawas bagi anak, karena lalai itulah sumber kerusakan anak. Terus sabarlah dalam mendidik dan konsisten. Terus begitu, sabar dan konsisten. Salah tegur, jangan bosan, salah tegur, terus begitu sampai jadi beneran. Itulah kewajiban orang tua dalam mendidik etika moral anak. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya nanti, pembahasan tentang tanggung jawab dalam hal pendidikan kesehatan jasmani. Setelah akidahnya kuat, etikanya bagus, sehat juga penting. Nah, bagaimana? Ya, kita akan bahas di pertemuan lain insya Allah. Sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannan wal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.